Apa yang ditampilkan oleh para cawapres, tiga cawapres tepatnya pada saat debat semalam tentu menjadi pertimbangan masyarakat untuk memberikan penilaian kepada mereka sebelum nanti akan menentukan pilihan 14 Februari 2024. Bicara mengenai penilaian masyarakat, beberapa lembaga ini kemudian mengeluarkan penilaian dari sentimen positif, sentimen negatif, hasil interaksi, hasil kemudian cuitan, komen dari masyarakat di berbagai media sosial, termasuk salah satunya adalah Twitter yang saat ini juga berganti nama menjadi X. Nah, ini salah satu yang mendapatkan poin ataupun juga sentimen positif adalah Mas Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Pak Mahfud MD. Kemudian ada beberapa lembaga juga yang mengeluarkan hasil bahwa sentimen negatif ini yang terbanyak mendapatkannya adalah Pak Muhaimin Iskandar. Untuk bisa memberikan pandangan juga mengenai hal ini, kita akan kembali lagi berkomunikasi dengan Pak narasumber yang tadi juga sempat terputus. Mas Dede Payudi sudah bisa mendengar saya ya Mas Dede ya? Sudah, Baik. dengan sangat baik. Baik, Mas Dede. Mohon maaf tadi terputus. Ya, di tengah tadi sentimen positif yang didapatkan oleh Mas Gibran, tapi kemudian dari hasil survei juga dari lembaga Drone Emprit ini mengatakan ketika kemudian mengucapkan istilah SGIE ini, istilah teknis ini malah menimbulkan sentimen negatif kepada Mas Gibran. Mas Dede, silakan Mas Dede. Ya, pertama-tama yang ingin saya katakan adalah apa yang dipaparkan oleh Mas Gibran itu mencerminkan pengetahuannya ya tentang permasalahan ekonomi bangsa yang juga terinterconnected ya dengan permasalahan global ya. Nah, kemudian karena Mas Gibran ini juga sudah mempersiapkan diri dengan baik ya. Beliau juga memiliki latar belakang S2 ya di bidang ekonomi ya. Maka tidak heran pengetahuan Mas Gibran ini begitu lengkap ya ketika kita berbicara soal perdebatan tadi malam ya. Jadi kalau kita jujur ya, tadi malam itu kalau kita berbicara siapa yang paling lengkap dan paling runut ya itu adalah Mas Gibran. Beliau membukanya dari permasalahan middle income trap dan situasi global yang nggak menentu ya. Ini dijawabnya dengan apa? Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Lalu melalui apa? Hilirisasi. Hilirisasi nggak cuma nikel, juga ada bahan tambang lain, perkebunan, perikanan, digital ya. Mas Gibran ngomongin AI, robotik, blockchain dan lain-lain. Ketenaga kerjaan anak muda juga dibahas di sana ya, mengubah paradigma dari future challenge menjadi future opportunity ya. Beliau juga ngomong green jobs dan lain-lain. Nah, spesifik soal green jobs misalnya kemarin Mas Gibran kan berbicara soal carbon storage ya dengan carbon storage and capture ya. Nah, ini kan kaitannya kalau kita lihat payung besarnya ini adalah green economy. Green economy ini ya sebenarnya kan sudah sering ya dibahas di pertemuan-pertemuan kepala negara. Terakhir di pertemuan G20 ya, carbon capture and storage ini juga dibahas kok ya. Jadi memang kita nggak bisa bohong ya bahwa pengetahuan Mas Gibran tentang ekonomi kekinian ya, itu paling update ya. Dan dia paling paham tentang bagaimana permasalahan global yang dalam hal ini adalah climate change ini bisa mempengaruhi percepatan ekonominya. Jadi kita harus adaptasi ya dengan permasalahan global ini. Maka diciptakanlah yang namanya konsep green jobs, green economy yang dimana turunannya itu adalah carbon trading, di mana turunannya juga ada carbon storage dan lain-lain. Dan yang ketiga ya cara berpikir, analisis masalah dan mengolahnya menjadi gagasan solusi. Kita nggak bisa bohong bahwa Mas Gibran ini yang paling inovatif dan nggak lawas ya. Sehingga ketika Mas Gibran menyampaikan pertanyaan di level cara beliau ini berpikir, maka saya pikir wajar kalau misalnya orang-orang yang tidak terlalu terupdate ini menjadi kelimpungan sendiri gitu. Jadi saya pikir ini bukan strategi untuk menjatuhkan lawan ya, cuman memang calon pemimpin nasional ya, capres maupun cawapres itu memang harus terupdate dengan informasi kekinian. Terima kasih. Baik Mas Dede. Pak Huda, kita sudah bersama juga dengan Pak Huda. Kami belum perkenalkan Pak Huda tadi yang memang baru saja bergabung. Ini perwakilan ataupun juga juru bicara dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Salam Mbak. Baik, Pak Huda, bagaimana kemudian kemarin ketika mendapatkan pertanyaan SGIE itu, Pak Muhaimin Iskandar, apakah memang karena tidak terupdate mengenai masalah ini atau kan memang masalah ekonomi ini juga bukan field ataupun juga bidang dari Pak Muhaimin, Pak Huda? Ya, debat tadi malam tercederai dengan pertanyaan yang nggak bermutu sebenarnya pada konteks bagaimana seorang cawapres ketemu cawapres yang lain. Jadi kita saja kalau ditanya tanpa penjelasan dengan singkatan semacam itu pasti banyak yang nggak bisa menjawab. Jadi saya kira ini model
cara bertanya yang dulu sempat dilakukan oleh Pak Jokowi juga. Dan menurut kita tidak relevan pertanyaan itu. Dan karena itu model pertanyaan yang semacam ini yang tidak ada elaborasinya sama sekali, saya kira tidak tepat untuk disampaikan pada forum debat yang luar biasa itu. Nah, karena itu sekali lagi sejak dari awal memang kami melihat ada semangat untuk menjatuhkan gitu. Bukan untuk beradu argumen, beradu gagasan dan beradu substansi menyangkut soal visi misi dalam aspek ekonomi yang sudah kita tuangkan dalam visi misi kita masing-masing. Baik. Mas Dede, silakan diberikan tanggapan apa disampaikan oleh Pak Huda tadi. Ternyata pertanyaan tersebut disebut sebagai pertanyaan yang nggak bermutu, pertanyaan yang tidak ada elaborasinya. Bahkan cenderung untuk ini tujuannya adalah menjatuhkan, bukan beradu gagasan soal visi misi. Mas Dede. Ya, kita kan harus antisipasi ya. Di dalam setiap perdebatan kita harus antisipasi tentang what's unexpected gitu. Jadi ketika kita tidak antisipasi lalu menyalahkan pertanyaan, saya pikir itu juga tidak bijaksana. Tapi saya ingin memberikan pujian kepada Caimin ya, ketika beliau itu tidak memahami pertanyaan, kemudian beliau tanpa ragu bertanya gitu ya, tanpa ragu bertanya, bukan malah berupaya untuk defensif atau menyerang balik ya. Beliau tanpa ragu bertanya apa itu artinya, lalu dijawab oleh Mas Gibran artinya apa, lalu pembicaraan kembali substantif, lalu pembicaraan kembali on the track gitu. Lalu Caimin menjawab pertanyaan Mas Gibran ya yang menggunakan istilah tadi itu. Jadi saya pikir kalau misalnya dibilang ini tidak bermutu, justru Mas Gibran ingin mengajak perdebatan ini ke level yang lebih tinggi. Mungkin ini beyond dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Namanya juga anak muda. Anak muda pasti kan membawa angin yang segar ya, angin yang selama ini belum pernah dibawa oleh pendebat-pendebat sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti kami ya di TKN memuji reaksi dari Caimin yang positif sehingga perdebatan kembali on the right track. Baik, Pak Huda ingin diajak berdebat untuk level berikutnya sebenarnya. Itu tujuan dari Mas Gibran, Pak Huda. Ya, itu memang pertanyaan yang harus ditanyain lagi itu. Itu lomparan pertanyaan yang memang harus dipertanyakan lagi karena kehilangan konteksnya gitu. Kalau mau jujur sebenarnya kan disampaikan apa adanya. Dan ini sempat dievaluasi oleh KPU kan ketika ayahanda beliau waktu itu juga melemparkan model pertanyaan yang sama gitu. Jadi betul-betul pertanyaan sangat menjebak dan itu kata kita itu cukup dijawab dengan Google sebenarnya. Baik. Tapi dengan kebesaran hati ditanyakan secara terbuka oleh Gus Imin gitu sebagai reaksi orang dewasa menghadapi anak muda yang kira-kira punya semangat ingin menjatuhkan gitu aja. Tapi secara terbuka Gus Imin menyampaikan dan secara elegan beliau tanyakan lagi menyangkut soal istilah itu. Ya, baik. Jadi kita nggak bisa bayangkan loh orang bertanya dengan istilah itu kan cerdas cermat, bukan debat antara cawapres dengan cawapres gitu. Baik. Jadi tadi malam saya menyayangkan itu levelnya jadi cerdas cermat. Padahal forum sudah begitu sangat bagus gitu. Ternodai oleh sebuah pertanyaan yang base-nya hanya urusan istilah gitu. Baik itu Pak Huda. Siapapun bisa melontarkan. Oke, baik. Nanti setelah jeda juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini Mas Awi. Saya tahu memang sebelum jeda tadi Mas Awi sudah berikan pendapat mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi karena Pak Huda tadi juga sudah memberikan pendapatnya, komentarnya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mencederai, bahkan juga menodai. Ini debat yang harusnya besar, levelnya jadi turun menjadi cerdas cermat. Apakah memang pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dievaluasi oleh KPU? Mas Awi nanti bisa berikan pandangan, kemudian juga Mas Nyarwi juga, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.